pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Adrian Putra Kamajaya. Hari ini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan terkait pendidikan Pancasila. Baiklah, ini agenda yang akan kita bahas ya, mulai dari pendahuluan dan penutup. Di dalam pendahuluan kita akan membahas tentang latar belakang, rumusan masalah dan tujuan. Lalu untuk pembahasannya kita akan membahas tentang nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat Indonesia dan juga implementasi nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat Indonesia. Lalu untuk penutupnya saya akan membahas tentang kesimpulan dari pembahasan ini dan juga saran. Baiklah, latar belakangnya apa sih yang latar belakangnya? Yaitu setiap hukum, kebijakan, dan peraturan yang ada merupakan implementasi dari Pancasila. Hal ini dikarenakan Pancasila menjadi landasan terbentuknya Indonesia. Lalu nilai-nilai dalam Pancasila pun berasal dari pemikiran dan makan perjuangan yang Indonesia alami selama ini. Pancasila mempengaruhi sejarah serta kepentingan di negara Indonesia. Pancasila juga merupakan dasar dari hukum yang diterapkan oleh negara yang membentuk sifat bangsa Indonesia. Dan keberadaan Pancasila dalam bermasyarakat pastinya memiliki nilai-nilai yang dipercaya serta diterapkan oleh mereka. Jadi, berdasarkan hal tersebut, Pancasila merupakan kepribadian yang ada di dalam diri masyarakat Indonesia dan perlu melewati proses implementasi sehingga terus berada dalam diri masyarakat. Selanjutnya, rumusan masalahnya apa saja sih nilai-nilai Pancasila yang ada di dalam masyarakat Indonesia dan bagaimana cara mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat Indonesia. Dengan tujuan untuk memberikan penjelasan terkait nilai-nilai Pancasila yang ada di dalam masyarakat Indonesia, menjelaskan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat Indonesia. Nah, nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat Indonesia yang pertama itu ada sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang beragama, bukanlah negara agama ataupun negara sekuler. Intinya Indonesia bukan negara agama dikarenakan tidak menerapkan hukum agama untuk menerapkan sistem hukum di negaranya. Nah, Indonesia bukanlah negara sekuler dikarenakan Indonesia tidak memisahkan urusan negara dan agama seperti negara yang menerapkan hukum ini. Lalu yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini memberikan penjelasan bahwa sesama manusia memiliki kewajiban untuk saling memanusiakan. Kalau kita sering dengar bahasa gaulnya itu memanusiakan manusia. Lalu selanjutnya, Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menerapkan hukum yang adil dan beradab bagi setiap rakyatnya. Yang nomor 3 itu persatuan Indonesia. Persatuan dapat dimaknai dengan bersatu dan tidak bisa dipecah belah. Keberagaman tersebar berdasar wilayah, budaya, agama, dan bahasa yang berada di dalam negara Indonesia. Persatuan Indonesia ditunjukkan dengan bagaimana diwujudkannya prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Lalu yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Kerakyatan sendiri berarti bahwa kekuasaan terbesar berada di tangan rakyat. Lalu hikmat kebijaksanaan diartikan sebagai penggunaan pikiran dalam memfokuskan kepentingan rakyat yang dilaksanakan dengan bagaimana seharusnya, yaitu jujur dan bertanggung jawab, teman-teman. Lalu permusyawaratan artinya merumuskan atau memutuskan sesuatu hal berdasarkan kehendak rakyat hingga tercapai keputusan yang berdasarkan kebulatan pendapat atau mufakat. Seperti ya kalau kita sering pernah belajar itu kita selalu bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Lalu perwakilan artinya itu mengusahakan turut sertanya rakyat mengambil bagian dalam kehidupan bernegara melalui badan-badan perwakilan. Karena seperti kita ketahui di negara kita memiliki DPR, DPRD, DPD, lalu presiden, lalu menteri-menteri. Nah, itu artinya mereka lah orang-orang terpilih yang mewakilkan suara-suara kita. Lalu yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia sendiri artinya setiap orang yang menjadi warga Indonesia, baik yang berdiam di wilayah Republik Indonesia sebagai warga NKRI maupun WNI yang berada di luar negeri, atau yang biasa disebut diaspora-diaspora. Jadi, setiap bangsa Indonesia mendapat perlakuan yang adil dan seimbang dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Nah, implementasi nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat Indonesia bagaimana sih? Nah, yang
pertama itu kita harus mengetahui bahwa segala upaya yang tidak dibenarkan oleh agama akan memberikan penghancuran dan perusakan pada dunia. Sebab itulah kesadaran Tuhan itu ada perlu untuk hadir dan diterapkan dalam kehidupan. Ya, baiklah. Lalu yang kedua, kita harus memahami bahwa tiap-tiap manusia berada pada posisi yang sama dan memiliki hak yang sama pula dalam hidup di dunia, meskipun terdapat perbedaan ras, agama, dan budaya. Lalu yang ketiga, memiliki pola pikir nasionalis dan bela negara yang mana mengetahui bahwa masyarakat perlu melakukan sesuatu demi kebaikan negara. Rakyat memiliki hak dan kewajiban yang seharusnya mereka penuhi demi keberlangsungan negara. Lalu yang keempat, mengetahui bahwa sebuah permasalahan tidak dapat diselesaikan dengan satu suara yang menentukan nasib banyak orang. Penting untuk mengikut sertakan segala bagian dari masyarakat dalam pengambilan keputusan. Lalu yang terakhir, prinsip lainnya yakni keadilan sosial yang didapatkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Masyarakat menyadari bahwa dibentuknya negara dan Pancasila demi memberlangsungkan rencana demi kesejahteraan yang didapatkan tiap rakyat tanpa terkecuali. Dan untuk mendapatkannya, pemerintah dan rakyat harus bersama-sama membangun negara dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang dilimpahkan kepada mereka. Nah, jadi intinya implementasi Pancasila dalam masyarakat Indonesia itu dapat dilaksanakan dengan melihat bagaimana rakyat menjalankan kehidupan mereka, serta dilaksanakan dengan menjabarkan dan menanamkan prinsip nilai-nilai Pancasila lewat pengajaran yang didapat tiap masyarakat. Jadi kesimpulannya, masyarakat Indonesia juga perlu memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila untuk ikut serta dalam membangun negara demi kebaikan bersama, agar dapat menjadikan Pancasila sebagai alat untuk membangun kepribadian dan menguatkan karakter bangsa. Perlu untuk memahami nilai-nilai yang ada di dalam tiap sila-sila. Apabila telah tercapai hasil dari implementasi Pancasila, maka Pancasila akan menjadi kepribadian serta karakter bangsa yang diterapkan oleh setiap masyarakat. Lalu saran dari saya yang pertama, masyarakat Indonesia harus memiliki pribadi dan karakter yang didasarkan pada Pancasila untuk dapat memajukan negara. Lalu yang kedua, negara harus mengikut sertakan rakyatnya dalam penentuan kebijakan yang akan mempengaruhi hidup mereka. Rakyat dan pemerintah bekerja sama demi mengembangkan negara ke arah yang lebih baik. Terima kasih semuanya. Selamat pagi.